Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah amma ba'd. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah atas segala kenikmatan yang telah diberikan kepada kita, dan semoga kita menjadi orang-orang yang istiqomah untuk selalu bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya hingga sampai kepada kita semua. Sahabat halawatul Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya menyapa kabar Anda. Bagaimana kabar Anda? Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, insyaallah kita akan masuk kepada bab yang selanjutnya, yaitu lanjutan daripada yang kemarin. Sekarang kita akan masuk kepada tingkatan membaca Al-Quran. Ya, tentunya di dalam Al-Quran ada beberapa tingkatannya. Yang sering kita dengar, mungkin ketika orang membaca Al-Quran, ada yang bacaannya cepat, ada yang bacaannya pelan, ada yang bacaannya slow, ada juga yang cepat banget gitu kan. Nah, apakah itu dibolehkan atau tidak? Nah, ternyata di dalam Al-Quranul Karim, dalam aturan-aturan ilmu tajwid itu juga diperbolehkan. Tentunya kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan 4 tingkatan tersebut. Baik, tingkatan yang pertama yaitu ada 4 tingkatan. Yang pertama adalah at-tartil, yang kedua at-tahqiq, yang ketiga at-tadwir, yang keempat adalah hadar ataupun al-hadar. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, silakan dibuka bukunya di halaman 9. Bagi yang sudah memiliki bukunya, dibuka di halaman 9, dan bagi teman-teman yang belum memiliki bukunya, silakan untuk segera memiliki bukunya. Yang pertama adalah at-tartil. At-tartil itu membaca Al-Quran dengan kadar tempo lambat atau pelan sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid, dan serta memperhatikan maknanya. Kadar bacaan inilah yang paling bagus. Mengapa dikatakan bagus? Karena sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Auzid 'alaihi warattilil Qur'ana tartila." Itu dalam surat Al-Muzammil. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, at-tartil itu adalah ayat Al-Qur'an yang dibaca itu biasanya diserapi dengan maknanya. Santai. Kemudian kebanyakan orang lebih senang membaca dengan at-tartil. Tidak terlalu cepat, ya, juga tidak terlalu pelan, tidak terlalu slow, tapi sedang saja. Kebanyakan orang yang membaca Al-Qur'an itu dengan cara tadwir, dengan cara tartil. Kalau kita ibaratkan tartil itu bacaan seperti ini. Ibarat orang yang mau sholat, ya sholat aja. Tapi beda-beda juga sih. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Nah, itu bacaan tartil. Cepat tidak, pelan pun juga tidak. Maka itu biasanya cocok dalam pelaksanaan sholat. Kemudian yang kedua disebut dengan at-tahqiq, yaitu membaca Al-Quran dengan tempo lebih lambat daripada at-tartil. Ya, kalau tadi at-tartil tuh katakanlah sedang at-tartil. Kalau at-tahqiq itu lebih lambat daripada at-tartil. Tempo bacaan ini lazim digunakan dalam mengajarkan Al-Quran atau talaki bacaan Al-Quran, gitu ya. Contoh, biasanya guru Al-Quran kalau sedang mengajarkan siswa-siswinya, kalau mengajarkan murid-muridnya, itu gurunya sekali, kemudian siswanya sekali, muridnya satu kali.
dan jarang yang cepat-cepat gitu kan. Nah, misalkan contoh. Silakan anak-anak, ya saya sekali, Anda sekali. Alhamdulillahi rabbil alamin. Silakan ulangi. Nah, biasanya kan diulangi lagi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lebih lambat daripada tartil. Kalau tartil sedang, kalau tahqiq lebih lambat itu daripada tartil. Ar-Rahmanir Rahim. Kemudian diulangi. Ar-Rahmanir Rahim. Ya. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Ya. Meskipun temponya lambat, tetapi kaidah dan ilmu tajwidnya tetap digunakan. Itu disebut dengan at-tahqiq. Jelas sampai sini? Oke, kita lanjut. Kemudian yang ketiga ada at-tadwir, yaitu membaca Al-Qur'an dengan tempo pertengahan. Tempo bacaan ini tidak terlalu cepat dan juga tidak terlalu lambat, antara at-tartil dan hadar. Kalau tartil tadi sedang, gitu kan? Ya. Kalau hadar. Kalau hadar belum. Kalau hadar itu cepat. Ya nanti kita bahas hadar. Nah, ukuran bacaan yang digunakan dalam at-tadwir adalah ukuran pertengahan, yaitu jika ada pilihan memanjangkan bacaan boleh 2 harakat, 4 harakat dan 6 harakat. Maka dalam tadwir itu memilih yang berapa? 4 harakat. Ya, contoh bacanya seperti apa? Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ada tuh pertengahan, ya, antara at-tartil dengan tadwir itu pertengahan antara at-tartil dengan hadar. Baik, yang keempat adalah hadar. Ya, kalau hadar ini yaitu membaca Al-Qur'an dengan tempo yang cepat, namun tetap memelihara hukum-hukum tajwid. Cepat di sini biasanya menggunakan ukuran terpendek selagi dibolehkan, ya. Seperti halnya membaca hukum jaiz dengan 2 harakat, itu tidak masalah. Biasanya Syekh Sudais itu bacanya luar biasa cepatnya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Gitu kan. Ataupun juga yang lain. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Boleh ya, cepat juga. Contoh lagi. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Itu juga cepat ya, tapi tetap memelihara hukum-hukum tajwid gitu kan. Bagaimana Ustaz kalau yang di 6 harakat atau 5 harakat itu menjadi 2 harakat tidak masalah. 2 harakat, 4 harakat, yang penting jangan satu harakat ya. Seperti itu. Jadi tingkatannya pertama adalah tartil. Tartil itu membaca Al-Qur'an dengan tempo lambat, pelan, sesuai dengan ilmu tajwid gitu ya. Oke, kebanyakan orang yang membaca dengan tartil. Kemudian at-tahqiq itu lebih rendah ataupun lebih lambat daripada at-tartil. Kemudian at-tadwir ya, itu dengan tempo pertengahan ya, antara at-tartil dengan hadar. Kalau hadar itu apa? Cepat gitu kan.
Baik, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah tempo empat tingkatan dalam membaca Al-Qur'anul Karim. Baik, kita coba perhatikan satu persatu. At-tartil dulu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu at-tartil. Kemudian at-tahqiq. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu bacaan tahqiq, lebih lambat daripada at-tartil. Sekarang tadwir pertengahan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, itu at-tadwir. Sekarang al-hadr. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, ini semuanya boleh ya. Mau cepat, mau lambat, itu tidak masalah. Yang terpenting adalah kaidah-kaidah ilmu tajwidnya di apa? Dipakai. Jelas? Baik, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, Imam Malik suatu ketika pernah ditanya mengenai membaca dengan cara al-hadr, cepat ya, ketika membaca Al-Quran. Beliau pun menjawab, sebagian orang jika membaca dengan cepat itu lebih mudah baginya, sedangkan jika ia membaca dengan tartil malah salah. Jadi semua itu tergantung apa? Tergantung dari bacaan mana yang dianggap mudah, dan ini adalah hal yang diluaskan. Artinya boleh memilih. Nah, Imam Malik di sini ketika ditanya oleh seseorang, bagaimana ketika membaca hadr malah banyak yang salah gitu kan? Tapi dia lebih nyaman dengan tartil, maka bacalah dengan tartil. Ataupun sebaliknya, ya. Baca dengan tartil malah makin banyak salah, tapi dengan hadr makin bagus, ya tidak menjadi masalah gitu. Yang penting intinya adalah menjaga kadar-kadar ilmu tajwid yang berada di dalam Al-Qur'anul Karim. Tidak boleh ditabrak seenaknya saja. Al-Qadhi Abdul Walid At-Tartushi menjelaskan bahwa yang dimaksud dari perkataan Imam Malik tersebut adalah dianjurkan bagi setiap orang untuk membaca Al-Qur'an sesuai dengan kebiasaannya, gitu kan? Sesuai dengan kebiasaannya dan yang dianggap mudah baginya. Sebab bila seseorang disuruh untuk membaca Al-Quran dengan cara lain dan yang sulit baginya, itu malah akan membuat berhenti membaca Al-Quran. Contoh, kalau kita suruh kepada murid-murid kita, pokoknya Ustadz mau kamu baca dengan bacaan hadr yang cepat, tapi dia nggak bisa gitu kan, itu malah akan menyulitkan bagi dia. Dari uraian di atas dapat difahami bahwa membaca Al-Quran dengan cepat dalam istilah ilmu tajwid dinamakan al-hadr ya. Dan bacaan seperti itu diperbolehkan ya. Bahkan dianjurkan jika memang seseorang merasa lebih mudah membaca dengan cara tersebut.
dengan ketentuan selama orang yang membaca dengan cara tersebut tetap menjaga, ya, agar bacaannya tidak menyalahi aturan-aturan yang sudah ditetapkan di dalam ilmu tajwid. Nah, gitu teman-teman semuanya. Jadi sekali lagi, ya, boleh baca dengan slow, dengan pertengahan, dengan cepat, syaratnya tetap yaitu fahami ilmu tajwid, dan Anda boleh membaca dengan cara apapun yang Anda sukai. Itu mungkin yang dapat disampaikan. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.